baca Quran sampai hafal, taruhlah ibu baca selembar, ya, selembar ibu baca berulang-ulang sampai hafal, betul berapa kali bu? 22 kali. Di selembar itu kalau dibaca ulang 22 kali, maka itu akan menempel di kepala. Coba ibu praktekin, ya. Itu kalau ngafalinnya cukup sehari selembar saja, ya bu. Sehari berapa? Selembar. Nanti 30 hari 30 lembar. Tapi khatamnya 3 hari sekali, ya. Nah itu yang pertama. Jadi membaca dan menghafalkannya itu yang pertama. Yang kedua, mentadaburinya. Ya, mentadaburinya. Maksudnya apa ini? Afala yatadabbarul Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya, am ala qulubin aqfaluha. Jadi orang yang tadabbur itu maknanya dia akan membongkar isi kalbunya. Dia akan menyentuh kalbunya. Kalau tafakkur itu kaitan dengan alam. Makanya tidak ada tadabbur alam. Yang benar apa? Tafakkur alam. Kalau tadabbur apa? Al-Quran. Nah, untuk tafakkur itu hanya wilayah otak. Kita mikir, itu konsumsi otak kita. Tapi kalau tadabbur, ya, dengan panca indera kita, melalui otak kita sampai ke dalam kalbu kita. Itu bedanya. Makanya Al-Quran butuh apa? Butuh tadabbur. Terus bedanya apa tadabbur dengan tafsir? Beda, tafsir itu pengetahuan. Jadi kita membaca Al-Quran, kemudian membaca tafsirnya, dapatlah ilmu, pengetahuan. Tetapi kaitan dengan praktek lapangannya gimana? Kaitan dengan realitasnya bagaimana? Nah, menghubungkan antara ilmu tafsir tadi dengan realitas, inilah namanya apa? Tadabbur. Paham bu? Paham bu? Berarti tadabbur itu butuh tafsir. Tafsir dulu baru tadabbur. Nah, karena itu Nabi mengajarkan para sahabat setiap hari itu 5-10 ayat untuk tadabbur Al-Quran. Berapa bu? 5-10 ayat. Jadi tadi ada 3 ya. Kalau mbak ngapalin setengah lembar, ya bu, setengah lembar. Kemarin di pelatihan di Puncak itu ada peserta di Wadi Mubarak ya, ada peserta yang hafal dalam 6 hari 130 lembar. Hanya dalam berapa bu? 6 hari ya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak mau hafal 1 juz, itu kira-kira 20 lembar. Kalau 6 hari 130 lembar, luar biasa itu. Berarti kira-kira 6,5 juz itu. Ya, otaknya encer banget ya. Ya, bapak sekalian, makanya harus dicicil ya. Jadi kalau apa tadi hafalan setengah lembar. Kalau bacaan berapa bu? 10 juz. Kalau tadabbur berapa bu? 10 ayat. 5-10 ayat. Ya. Nah ini kewajiban kita yang kedua. Terkait dengan Al-Quran apa bu? Tadabbur Al-Quran. Nah ini usahakan Ramadan memaksimalkan apa namanya tadabbur ini. Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan mengamalkan Al-Quran. Apa yang kita dapat dari Al-Quran kita amalkan. Ya. Apa yang bisa diamalkan, diamalkan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila aw inqus minhu aw zid alaihi qur'ana alaihi tartila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Kita dianjurkan untuk apa bu? Tahajud malam sekaligus baca Quran tengah malam. Praktekin. Ya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rijza fahjur. Ya, itu perintah dari Allah untuk orang yang berselimut, bangun. Ya, kemudian lakukan apa namanya? Tahajud, sampaikan yang benar dan seterusnya. Ya. Ini amalan-amalan yang bisa diamalkan dalam Al-Qur'an apa bu? Diamalkan. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberikan salam, balas salamnya lebih baik atau sama. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmah. Ya.
Nah, kalau orang Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa? Menjawabnya lebih banyak daripada yang menyampaikan. Nah, itu adalah praktek apa, Bu? Al-Qur'an. Begitulah seterusnya. Ya. Kalau Rasulullah diajarkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau berada pada akhlak yang mulia, maka bagaimana kita juga apa? Mempraktekkan akhlak yang mulia. Nah, dengan demikian poin yang ketiga sudah jelas apa tadi? Mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian yang keempat apa? Mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan apa? Al-Quran. Bapak-Ibu sekalian, ada seorang bapak-bapak bawa anaknya yang bandel, yang nakal, menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar waktu itu menjadi khalifah. Bapak ini bilang gini, ya Amirul Mukminin, tolong nasihati anakku ini. Anakku ini bandel, nakal, gak menurut sama orang tua. Ya Bu. Kemudian Umar melihat ke muka anak ini, anak itu menundukkan mukanya. Kemudian dia mengatakan gini, wahai Amirul Mukminin, boleh saya nanya? Oh iya boleh. Dia nanya gini, Bu, apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Pertanyaan cakep sekali kan? Apa kewajiban orang tua, artinya kewajiban bapak kepada anaknya? Karena yang ngadukan bapaknya kan? Apa kewajiban bapak kepada anaknya? Kata Umar 3. Kewajiban bapak kepada anaknya 3. Pertama, kalau bapak itu memilihkan ibunya, anak itu harus memilihkan ibu yang salihah. Jadi seorang lelaki memilih calon istrinya, itu yang dipikirkan apa, Bu? Bukan untuk dirinya, untuk ibu buat anaknya. Subhanallah. Ada nggak orang yang kayak gitu sekarang ya? Ya, mau minta orang, mikirkan buat calon ibu anaknya. Coba itu. Luar biasa itu. Kata Umar, hak seorang anak adalah memperoleh ibu yang salihah. Nah, ini kewajiban bapaknya nih, memilih istri apa? Yang salihah. Yang kedua, ketika anak itu lahir, memberinya nama yang bagus. Namanya apa? Yang bagus. Jadi saya itu ada orang yang benci sama Soeharto karena mungkin di penjara, dimusuhin. Anaknya lahir dikasih nama Gempur Soeharto. Ya. Dulu saya punya pegawai namanya Pak Nar. Nar itu kan api. Ya, jadi salah ngasih nama itu. Bahkan laporan dari daerah-daerah sekarang anak-anak TK itu sudah namanya banyak nama-nama asing. Orang Indonesia namanya Nancy. Ya, namanya Maria Mercedes, terus apa lagi itu. Ya, Bu. Namanya udah ke barat-baratan. Ngikuti film. Bahkan pernah saya bawa rombongan umroh, ada anak muda namanya Maradona. Ya. Maradona itu kan kafir. Rupanya bapaknya senang bola. Jadi walhasil, jangan lupa ini, kewajiban orang tua apa? Memberi nama anak yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan anaknya Al-Quran. Ya, Bu. Apa, Bu? Mengajarkan anaknya Al-Quran. Apa kata anak ini, Bu? Ketika mendengarkan Umar mengatakan 3 itu kewajiban bapak kepada anaknya. Kata anak itu, maaf ya Amirul Mukminin, demi Allah, bapakku ini tidak memberikan kepadaku 3 hal itu. Jadi anak itu protes. Kalau tadi bapaknya mengeluhkan anaknya nakal, bandel, sekarang anaknya balik. Ternyata kalau itu hak seorang anak dari bapaknya, saya tidak dapat 3-tiganya. Pertama, kata anak ini, ibuku dipilihkan budak. Ibuku seorang budak. Budak itu setengah manusia. Bisa dijual belikan. Ya, bukan dicari ibu yang benar buat saya, dicarikan ibu yang budak. Ini salahnya bapak itu. Yang kedua, ketika saya lahir dikasih nama Joel. Joel itu kumbang. Kumbang itu tahu kan? Binatang yang makan kotoran dia. Itu dikasih nama itu dia. Salah ngasih nama ya orang tua. Yang ketiga, saya tidak pernah diajarkan Al-Quran sama bapak saya ini. Subhanallah. Bapak sekalian, ini menunjukkan apa? Kesalahan daripada orang tua. Ya, makanya kita sebagai orang tua jangan lupa
ajarkan anakmu Al-Quran. Bu, paling bagus kapan? Ngajarin anak Al-Quran paling bagus kapan? Habis subuh sama habis maghrib. Ya, habis subuh sama habis maghrib. Dulu kita di kampung-kampung itu habis subuh ngaji, habis maghrib ngaji. Ya, masih belum ada TV itu. Rumah-rumah itu kedengaran tuh suara ngaji itu. Tapi setelah ada TV, hilang semua suara itu. Ya, makanya menurut saya dan saya praktekin, kalau habis maghrib, kalau habis subuh kita TV kelewatan tuh. Ya, habis subuh nggak usah nonton TV lah. Habis maghrib nggak ada TV sampai isya. Itu biasanya sama anak-anak. Nanti habis isya baru apa? Mereka melihat. Saya ajarkan kalau nonton TV habis isya. Kalaupun nonton TV ada musik, kecilkan atau matikan. Ya, jangan sampai apa namanya, karena musik itu panggil setan. Jangan sampai kesetanan nanti kan. Nah, barakallahu ini hal yang penting diingatkan karena Bu ada penelitian. Siapa yang membaca Al-Quran habis subuh dan habis maghrib, maka akan menemukan ketenangan jiwa dan kecerdasannya bertambah. Ya, penelitian ilmiah Bu. Ya, apa? Apa Bu? Ketenangannya bertambah dan apa? Kecerdasannya meningkat. Subhanallah. Makanya kemarin ada anak muda telepon saya minta nasihat karena mau nikah. Saya nasihatkan 3 hal. Yang pertama, kamu ketika masuk kamar jangan nyelonong aja, sholat 2 rakaat. Ya Bu? Bu, dulu waktu udah nikah itu sholat 2 rakaat enggak? Nanti dipraktekin. Ketemu suaminya sholat dulu Bu 2 rakaat. Ya Bu? Kodok Bu ya? Nah, kemudian habis itu pegang kepala istrimu sambil mendoakan. Ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Dulu doa itu enggak Bu? Nanti malam praktekin. Ya, tangan suaminya setelah kepalanya doain tuh. Ya, baru yang ketiga, jangan lupa tadarusan membaca Quran bersama istrimu pada subuh dan pada. Nah, itu kalau kebiasaan pertama itu dimulai, insya Allah berlanjut sampai akhir hayat. Ya, makanya pengantin tergantung malam pertamanya. Ya, barakallahu ini yang penting untuk diingatkan. Yang keempat tadi apa? Mengajarkan Al-Quran. Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini penting untuk diingatkan ya. Terkait dengan Ramadan, bulan Al-Quran, jangan lupa untuk apa? Meningkatkan apa Bu? Interaksi dengan Al-Quran. Itu yang keempat, apa? Mengajarkan Al-Quran. Yang kelima berhukum dengan Al-Quran. Jadi kalau ada masalah kembali ke Al-Quran. Kalau ada masalah kembali ke Al-Quran. Kalau ada masalah kembali ke Al-Quran. Tidak ada satupun masalah tidak dapat dipecahkan. Ya, kembalilah kepada Al-Quran. Ya, barakallahu itu 5 hal yang perlu diingatkan terkait dengan apa tadi? Hari esok. Ya, panduan. Tadi kan ada 3 kan? Hari lalu, hari sekarang, hari esok. Udah jelas panduannya kan? Oke, amal solehnya harus terus ditingkatkan. Kemudian yang keempat, hari kematian. Ya, hari kematian. Bu, itulah yang disebutkan dalam surat yang kita bicarakan tadi, Al-Imran 105, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kembali kepada ayat itu, kita bakal mati. Nah, orang yang mati itu, kata Dakok, itu kalau dia sadar, dia akan jadi baik. Artinya gini, orang yang menyadari pentingnya kematian atau persiapan untuk menghadapi kematian, itu ada 3 tandanya. Apa Bu? Orang yang menyadari atas kematian, dia sadar bakal dia mati, maka dia menyadari 3 hal. Catat ya. Orang yang sadar atas bahwa dia akan mati, maka dia menyadari berapa? 3 hal. Yang pertama, dia akan menyegerakan bertaubat. Ya. Yang pertama akan menyegerakan apa? Bertobat. Ini tanda orang yang sadar bahwa dia akan mati.
Ya. Yang kedua, hidupnya penuh dengan qanaah. Ya, hidupnya itu penuh dengan rasa syukur. Apa saja yang dia peroleh, dia syukurin. Dia qanaah. Ya, atas pemberian Allah dia bersyukur. Yang kedua, itu tandanya orang yang sadar akan mati. Kemudian yang ketiga, dia semangat ibadahnya. Nah, dia semangat ibadahnya. Berarti tanda orang yang lalai mati apa? Pertama, kebalikannya, tidak menyadari pentingnya apa? Taubat. Yang kedua, hidupnya tamak, kurang aja, ngeluh aja. Ya, nah ini tandanya orang yang lalai kepada mati. Yang ketiga apa? Malas ibadah. Ya, makanya kematian itu pelajaran yang paling mahal. Nabi mengatakan, tadzakkaru hadimal ladzat. Kata Nabi, ingat selalu yang menghancurkan kenikmatan, kelezatan. So, kalau udah kematian, sudah nggak ada lezat semuanya, ya kan? Makanya ayat itu mengingatkan kita kepada batas terakhir kehidupan kita yang keempat ini. Ya. Nah, yang kelima terkait dengan waktu tadi itu, ya, yang keempat kematian, yang kelima apa? Bu, yaitu tanggung jawab akhirat. Diawali dari alam kubur sampai nanti manusia masuk surga dan masuk neraka. Ya, itulah alam akhirat. Alam akhirat itu diawali dengan apa? Alam kubur sampai nanti alam orang masuk surga, masuk neraka. Yang baik masuk surga, yang buruk masuk neraka. Nah, Bapak sekalian, nanti di akhirat manusia akan terbagi menjadi 4. Ya. Kalau di akhirat manusia akan terbagi menjadi apa? Menjadi 4. Yang pertama orang yang sukses masuk surga tanpa hisab. Ya. Itulah yang ada di ayat tadi itu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, dialah orang sukses. Namanya apa? Faizin. Tulis ya. Yang pertama di akhirat itu orang kategori faizin. Faizin berarti masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi, jumlah mereka mencapai 70.000 orang. Kira-kira kita masuk nggak ya? Para sahabat 114.000. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sekarang aja jumlah umat Islam di dunia ada 1,7 miliar. Ya Bu, sekarang aja ada berapa Bu? 1,7 miliar. Berarti persaingannya sangat ketat. Ya. Ini sebelum syafaat Bu. Syafaat itu diberikan oleh Allah melalui nabinya dan juga melalui Al-Quran dan puasa. Al-Quran dan puasa. Ya. Nah, barakallahu apa tadi Bu? Bagaimana mencapai tingkatan faizin 70.000 dari umat Muhammad masuk surga tanpa hisab. Kalau lihat jumlah segini kayaknya harapannya kecil Bu. Ya. Tapi Rasulullah menyebutkan ada riwayat lain Bu. Dan kata Ibnu Katsir ya rahimahullah bahwa dari 1 70.000 itu 70.000 lagi. Ya, dari 1 70.000 70 lagi. Berarti 70.000 kali 70.000. Subhanallah. Ya. Itu apa? Insyaallah ada harapan. Ya, makanya jangan lupa minta sama Allah Pak Bu, Al-Firdausul A'la. Jadi kata Nabi kalau minta sama Allah jangan nanggung-nanggung, mintalah Pak Bu, Al-Firdausul A'la. Ya, jannah yang paling tinggi itu. Jadi itu faizin. Yang kedua, kelompok kedua halikin. Kelompok kedua halikin, mereka yang masuk neraka selama-lamanya. Ini kaum kufar, musyrikin, munafikin yang akan masuk neraka selama-lamanya. Halikin. Ya. Yang ketiga mu'adzabin. Jadi orang yang disiksa.
orang yang disiksa, yaitu orang muslim yang melakukan dosa-dosa besar tidak terampunkan sehingga dia disiksa sama Allah. Ya. Nah, penyiksaan itu di mana itu? Neraka. Mudah-mudahan kita nggak masuk yang ketiga ini. Amin. Ya. Berat sebab siksa api neraka itu yang paling ringan. Kata Rasulullah, seorang menggunakan sandal dari neraka otaknya mendidih. Panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Ini berat. Ini kelompok yang ketiga apa? Mu'adzabin. Ya, karena mereka berbuat dosa tidak terampunkan, maka mereka tidak dapat syafaat juga. Ya. Ya, meskipun Nabi mengatakan aku akan syafaatku untuk umatku yang berdosa. Nabi akan berikan syafaat kepada orang berdosa. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat syafaat. Amin. Nah, yang keempat najin. Najin itu orang yang selamat. Najin ini orang yang berbuat dosa, ya Bu ya. Tapi Allah ampunkan. Karena amal salehnya lebih banyak daripada dosanya, ya Bu ya. Allah ampunkan. Jadi yang ketiga, yang keempat apa? Najin, orang yang berbuat dosa tapi Allah ampunkan, ya. Nah, ini batas minimal. Ya, batas minimal. Sekarang mau tanya, Bapak Ibu kepilih yang mana? Nah, itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Imran 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, kalau orang aman dari api neraka, masuk ke dalam surga, maka dia apa? Faizin. Ya. Nah, kemudian lanjutnya itu apa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya, hidup dunia ini hanya menipu. Maksudnya apa, Ibu? Dia ibarat fata morgana. Ya, dari jauh seperti air, tapi kalau didekati bukan air. Subhanallah. Ya. Makanya Ibu lihat ketika pingin makan durian, jauh-jauh ke Medan. Kenapa? Makan durian yang enak. Ya. Saya diajak ibu-ibu waktu habis pengajian, ayo Ustaz, kita makan sate Marangi. Di mana, Bu? Cikampek. Waduh, jauh amat. Mau makan apa? Makan sate Marangi ke Cikampek juga. Semangatnya ibu-ibu itu kan luar biasa. Padahal kalau udah dapat cuman lewat tenggorokan aja. Ya. Sesaat saja. Ya. Enaknya itu berujung apa? Penyakit. Habis makan terus apa itu? Kolesterol lah, inilah asam urat lah. Ya. Jadi sebenarnya menipu. Ya, makanya kita jangan tertipu dengan dunia. Bu, Pak. Ya, seorang sudah punya pasangan, punya istri atau punya suami. Ya kan? Terus apa? Dia tertipu dengan orang lain. Lihat perempuan lain cantik-cantik, kok istriku nggak cantik ya? Nah kan? Lihat orang lain suami itu kok ganteng-ganteng, kok suamiku kayak begini ya? Nah ini, hati-hati itu, tipu itu. Ya, makanya tadi itu pegangi apa yang kita dapat, itulah yang terbaik. Oke? Jadi Bapak sekalian, hidup ini adalah menipu. Maka Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiri sabil. Ya, kata Nabi, hiduplah kamu di dunia seperti orang yang asing atau musafir. Musafir itu gimana? Hanya dia pergi sesuai kebutuhan, cepat balik dia. Ya, makanya kita hidup seperti apa, Bu? Musafir. Kata Ibnu Umar, idza asbahta fala tantadir masa wa idza amsayta fala tantadir sabah. Kalau kamu berada di pagi hari, enggak usah nunggu sore. Ya, makanya tingkatkan amal soleh. Kalau ada waktu sore, jangan nunggu pagi. Ya, makanya segerakan amal saleh. Ya, barakallahu inilah ibu-ibu sekalian, Bapak sekalian, persiapan kita untuk menyambut Ramadan ya dengan berbagai upaya mencapai tingkatan ihsan ya, sehingga kita bisa merubah hidup kita 11 bulan ke depan untuk menjadi pejuang-pejuang Islam yang bernilai si Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak sekali pertanyaan. Saya harus menghentikan pengajiannya karena kita ingin coba melihat pertanyaannya apa aja nih. Kayaknya berat-berat nih. Ustadz mohon tanya, kalau suami
tidak mengajarkan Al-Quran pada anak-anak, tapi mereka lakukan mereka apa? Mereka serahkan kali ya ke sekolah Islam pada usia SD. Jadi gini, Bapak sekalian, menyekolahkan anak kita ke sekolah SD atau sekolah-sekolah Islam itu adalah setelah pendidikan di rumah. Sebelum anak itu sekolah kan ada di rumah dia. Ya, makanya selama di rumah jangan lupa untuk mengajarkan mereka Al-Quran. Lihat itu Fajar. Bu, sama pulang Bu. Bu, nggak perlu jauh sudah. Pulang. Lihat itu Fajar Bu. Fajar itu anak yang cacat pada saat lahir jantungnya bocor. Ibu bapaknya menerima itu sebagai amanat Allah. Terus ngapain Bu? Bapak ibunya sepakat pagi hari ibunya baca Al-Quran setengah juz, malamnya atau sorenya bapaknya membaca setengah juz. 4 tahun setengah anak itu hafal Quran. Bu, umur 11 tahun anak itu kemudian dapat hadiah 5 orang dihajikan oleh Duta Besar Saudi Arabia. Dia berangkat bersama ibu bapaknya dengan 2 orang yang membantu mendorong kursinya karena anak itu cacat pakai kursi roda. Ibu bapak kalau dulu 11 tahun ngapain? Masih main ya? Ini 11 tahun udah bisa mengajikan 4 orang. Ya, kenapa itu? Apa Quran? Makanya jadi anak itu sebelum masuk SD kalau bisa diberikan selalu mendengarkan Al-Quran di rumah kita. Ya, makanya orang tuanya harus ngasih contoh, ya. Ngajilah, karena itu akan dilihat anak dan anak akan ngikuti. Ustadz, kalau habis sholat taraweh, apa boleh sholat tahajud lagi? Boleh. Ya, boleh. Hanya saja memang Nabi itu sholat tarawehnya itu tidak lebih dari 11 rakaat kata Aisyah. Riwayat Ibnu Abbas adalah 13. Ya. Tapi dari sahabat ditemukan ada yang sampai 23. Ya, meskipun riwayatnya juga banyak berbeda. Makanya di Mekah Madinah pakai berapa? 23. Ya. Di sebagian masjid pakai 11. Itu pilihan, silakan saja. Tapi tetap yang saya ingatkan witirnya harus 1. Ya, ibu-ibu kalau mau tahajud lagi tengah malam, pada waktu witir enggak usah ikut witir. Ya. Kalau seandainya udah saya ikut witir, nanti malam tinggal ngaji Quran saja. Ya Bu ya. Ternyata ibu selesai taraweh, sudah ikut witir, malamnya kepingin tahajud. Gimana caranya Bu? Kan udah witir tadi. Caranya tutup witirnya dulu. Salat 1 rakaat untuk menutup witir. Nah, baru nanti salat 2 rakaat ditutup dengan witir. Jadi witir itu pada akhirnya, dan witir itu hanya sekali dalam 1 malam. Tidak boleh 2 kali witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, kemana apa ini? Ya, bagaimana hukumnya kalau kita mengejar khatam Quran, tapi bacaan cepat dan tak tahsin? Ya, bagaimana hukumnya, Bu? Baik bacaannya itu lancar maupun tidak lancar, itu tetap ada nilainya insya Allah. Ya, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta. Ya, kata Nabi, orang yang membaca Quran tapi terbata-bata, ya itu tetap ada nilai insya Allah. Wal mahiru bil Quran ma'as-safaril kiramil barara. Adapun yang mahir baca Quran itu akan bersama dengan malaikat. Ya, makanya kalau bisa jangan terlalu cepat sampai tidak mengikuti kaidah tajwid. Ya, jadi cepatnya itu dalam posisi mengikuti kaidah tajwid. Ya, makanya kata Ibn Abbas, lebih baik saya membaca Quran dengan lambat menggunakan tajwid daripada cepat-cepat hanya sekedar mengejar khataman, ya Bu ya. Itu pendapat Ibnu Abbas, Bu. Makanya sebaiknya bacanya secara tartil, ya.
Ini pertanyaan panjang banget nih. Saya mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang puasa. Bagaimana jika atlet olahraga yang disiapkan untuk Komnas mendatang diharuskan oleh pelatihnya untuk tidak berpuasa karena jadwal latihan yang padat setiap pagi? Saya mau tanya, mana yang diikuti, kehendak Allah atau kehendak manusia? Maksudnya kehendak Allah. Ya. Ya, ternyata pemain bola internasional yang muslim tetap puasa tuh. Jadi sebenarnya pelatihnya ini berlebihan. Jangan ikuti pelatih seperti ini. Ya, tetap puasa. Memerlukan energi lebih. Memang orang puasa energinya nggak lebih. Ya, orang puasa itu bertambah energinya. Kenapa? Semangat imannya itu bikin dia kuat. Bu, saya waktu puasa kerja di Australia itu pakai overtime, Bu. Sampai orang bule itu heran. Bagaimana kamu puasa kok sampai malah overtime? Ya, makanya justru tenaganya nambah, ya Bu. Apalagi buat lebaran, Bu, tambah tenaganya. Bagaimana dengan kondisi ini, Ustaz? Ya tadi, makanya tetap usahakan puasa. Ya, olahraga bukan kewajiban. Kok sampai mengalahkan puasa itu berlebihan. Bagaimana kiat-kiat melaksanakan secara konsisten dalam perilaku kehidupan agar bisa menjadi pribadi muslim, mukmin, muhsin. Minta pertolongan sama Allah. Ya, sambil berusaha. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Mengapa orang itu tidak bisa meningkatkan amal solehnya menjadi mukmin dan muhsin? Karena 4 hal. Berapa, Bu? Berapa, Bu? 4 hal. Pertama, karena hawa nafsu. Ya. Yang kedua, karena pengaruh setan. Yang ketiga, karena pengaruh dunia. Dan yang keempat, karena pengaruh pergaulan yang salah. Ya, makanya pilihlah kawan yang baik, kawan yang mukmin, ya, untuk mendampingi kita, menyertai kita dalam meningkatkan amal soleh kita. Ya, karena teorinya mudah, prakteknya susah. Memang betul, itu butuh perjuangan. Selain kesadaran, ya, butuh kesadaran dan perjuangan. Allah memberikan ujian dengan cobaan kepada hambanya. Apakah apakah nama-nama Allah mencakup ada memberikan ujian, ya? Jadi ujian itu pasti, Bu. Kata Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya. Tetapi enggak ada nama Allah namanya Al-Fattan yang menguji gitu, enggak ada, Bu. Ya, tapi Allah Maha menguji karena manusia untuk bisa mencapai kemuliaan harus diuji. Bu, saya mau tanya sama ibu yang nanya ini. Ada nggak anak sekolah nggak diuji, Bu? Supaya dia lulus ngapain? Diuji. Dalam kehidupan manusia ada ujian. Ya begitu pula dalam kehidupan untuk mencapai surga ada ujian. Pak Ustadz, boleh tidak sholat mayat di kuburan? Nah, itu pilihan terakhir. Ya, kalau kita umpamanya orang tua kita meninggal, kita di kota lain atau di negeri lain, ya. Kemudian kita datang udah terlambat, sudah dikubur. Boleh kita sholat di kuburan itu, menyolatkan beliau, ya. Itu pernah dipraktek oleh Nabi terhadap seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Ya, ada perempuan hitam suka membersihkan masjid. Meninggal malam itu, para sahabat nggak beritahu Rasulullah karena Rasulullah kasihan istirahat. Ya, dan perempuan ini bukan perempuan yang penting-penting banget gitu kan. Akhirnya dikuburkan malam itu, Rasul nggak diberitahu. Waktu pagi Rasul nanya, mana ibu-ibu yang biasa bersihin masjid kok nggak kelihatan? Oh, semalam meninggal Rasulullah, kami kuburkan karena kami nggak mau mengganggu Tuhan. Kata Rasulullah, kenapa kalian nggak bangunkan aku? Ya, Rasulullah marah dan Rasulullah kemudian tunjukkan mana kuburannya. Kemudian Rasulullah sholat di kuburannya, menyolatkan orang itu. Itu ada sunahnya. Ya. Kemudian Ustaz, dimaksud kami sholat tarawihnya 4 rakaat apa ini? 4. Iya boleh. Ya boleh, Bu. Jadi bukan afdol, tapi boleh. Itu sunnah. Jadi bisa 2-2, bisa 4-4. Tetapi kalau ditanya mana yang afdol, 2-2. Karena yang paling banyak Nabi menjalankan 2-2. Tapi kalau ada orang menjalankan 4, jangan dipersalahkan. Karena itu ada sunnahnya. Jadi bisa 2-2, bisa
Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Berarti waktu kita sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan maksimal. Mudah-mudahan itu menjadi pembuka jalan untuk 11 bulan ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.